Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di webinar Kognisi yang juga bekerja sama dengan BCA, Citylink, dan KG Media dalam webinar COVID Survival Business Forum. Selama 1 jam 30 menit ke depan, kita akan bersama Pak Santoso Lim yang merupakan Direktur BCA, Bu Amalia Yaksa Parijata yang merupakan VP Marketing and Distribution Channel Citylink, dan juga Mas Dian Gemiano selaku Chief Marketing Officer KG Media dan dimoderasi oleh Filini Lesmana sebagai moderator akan membahas dan saling sharing seputar bagaimana bisnis atau industri dapat bertahan di masa-masa sulit saat pandemi seperti ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Ini ramai sekali nih kayaknya teman-teman pada datang dari berbagai pelosok Indonesia juga karena kita terbuka buat umum dan ada teman-teman mahasiswa UMN serta ada teman-teman dari karyawan Kompas Gramedia. Nah, sebelum kita memulai sesi webinar kali ini, teman-teman, kita ada beberapa kesepakatan nih supaya webinar kita dapat berjalan dengan lancar. Kita coba patuhi bersama ya. Pertama, teman-teman, tolong pastikan audionya sudah tersambung dan menyala dengan baik. Boleh dilihat mungkin di sisi kiri bawah kalau ada pilihan join audio, boleh diklik dulu supaya audionya terdengar ya. Terus mic peserta secara otomatis itu sudah off, teman-teman peserta itu mikrofonnya sudah otomatis off, nanti hanya bisa dinyalakan oleh host ataupun panelis webinar. Tapi jangan takut teman-teman, buat teman-teman yang pengen bertanya secara langsung kepada narasumber kita hari ini yang keren-keren, nanti teman-teman bisa melakukan raise hand. Setelah melakukan raise hand, nanti dari teman-teman host dan panelis akan melakukan allow to talk atau memberikan izin untuk berbicara supaya teman-teman bisa bertanya secara langsung. Selain bertanya dengan mikrofon nih, teman-teman juga bisa menggunakan fitur Q&A. Fitur Q&A yang letaknya ada di bagian bawah layar teman-teman. Jadi boleh langsung tulis aja di situ kalau teman-teman ada pertanyaan. Terus kalau teman-teman mengalami kendala teknis, boleh menggunakan chat langsung ke kolom panelis, jadi nanti ada admin di bagian panelis membantu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan teknisnya. Nah, teman-teman, hari ini sesi kita akan dimoderasi oleh Mbak Filini Lesmana atau yang lebih sering dipanggil dengan Mbak Vivi. Nah, nanti selama 1 jam 30 menit ke depan, Mbak Vivi ini akan nemenin kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama para narasumber yang sudah hadir hari ini. Nah, mungkin untuk Mbak Vivi boleh bergabung sama kita dan memperkenalkan diri buat teman-teman ya. Halo Mbak Vivi. Halo, selamat pagi Mbak Sabina. Selamat pagi Sobat KG. Senang sekali ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sesi webinar Kognisi COVID Survival Business Forum. Nanti saya akan memoderasi untuk 3 panelis, 3 narasumber pagi ini. Ada Pak Santoso Lim, Direktur BCA, Ibu Amalia Yaksa, VP Marketing and Distribution Channel Citylink, dan juga ada Mas Dian Gemiano, Chief Marketing Officer KG Media. Semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan sehat dan tentu saja dari hasil sharing ini nanti bisa menambah wawasan kita, mengedukasi semua yang hadir di sini dan juga bisa menjadi ajang sharing antar industri yang berbeda. Ini kita mulai saja Mbak. Oke, boleh Mbak Vivi, kita mulai aja mungkin mau saling memperkenalkan teman-teman narasumber atau Mbak Vivi juga mau kasih tahu nih ke teman-teman kita mau belajar apa aja hari ini, mau sharing apa aja. Oke, teman-teman ya, ini panggilannya. Oke, Sobat KG, sejak pandemi COVID-19 merebak di akhir tahun 2019 lalu, semua aspek kehidupan kita juga berubah ya. Semua elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha mencoba mencari siasat untuk beradaptasi dengan virus ini. Bahkan Presiden Jokowi pada awal Mei lalu meminta kita untuk berdamai dengan virus COVID-19 sampai ditemukan vaksin yang efektif. Berdamai tentu bukan berarti kita kalah atau mengalah, tetapi kita belajar hidup dengan sesuatu yang sebelumnya adalah sumber ketegangan atau ancaman sampai tercapai suatu keseimbangan
ketika kita bisa hidup damai dan tenang. Bukan menyerah pada nasib, tetapi mengelola nasib. Kalau kata Pak Samsudin Berlian, Magister Etika, yang nulis di Harian Kompas beberapa waktu lalu. Nah, tentu saja dunia bisnis lah yang paling terdampak akibat pandemi ini, di mana roda perekonomian terpaksa berhenti akibat lumpuhnya sektor real dan juga kegiatan ekspor-impor. Nah, seperti apa sih cara pelaku usaha, industri, bisnis berdamai dengan COVID-19? Transformasi seperti apa yang terjadi? Penyesuaian-penyesuaian seperti apa yang dilakukan? Seperti apa peran dan kesiapan para pemimpin perusahaan dalam mengelola perusahaan menuju kenormalan baru? Nah, sudah hadir ya pagi ini ada 3 narasumber kita yang berbahagia untuk sharing. Saya perkenalkan dulu, dan saya akan menyapa Pak Santoso Lim, Direktur BCA. Pak Santoso, selamat pagi, apa kabar? Sehat? Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi rekan-rekan KG Media. Ya, selamat bergabung dalam webinar ini. Merupakan forum yang positif untuk kita sharing untuk pagi hari ini. Siap, Pak Santoso. Terima kasih waktunya ya. Masih mau berbagi sharing-sharing dengan kita nih. Kemudian ada saya sapa dulu Ibu Amalia Yaksa Pariyata, VP Marketing dan Distribution Channel Citylink. Selamat pagi Ibu Amalia, yang seringkali dipanggil Bu Hani ya? Ya, betul. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah, selamat pagi. Sapanya apa nih? Sobat KG apa teman-teman KG? Sobat KG boleh, teman-teman KG boleh. Terima kasih sudah diundang dan sudah bisa bergabung. Semoga nanti bisa bermanfaat ya untuk semuanya ya. Pasti, Bu Hani. Sip, terima kasih juga. Kemudian ada Mas Dian Gemiano, Mas Gemi, Chief Marketing Officer KG Media. Halo, selamat pagi Mas Gemi, apa kabar? Sehat? Pagi Mbak Vivi, baik, apa kabar semuanya, apa kabar? Selamat pagi Pak Santoso, selamat pagi Mbak Hani, selamat pagi semua teman-teman yang hadir di sini, baik dari KG maupun dari luar KG ya, karena banyak juga katanya dari luar KG. Oh, ya. Seluruh Indonesia ini Mas Gem. Selamat pagi semua, terima kasih sudah join di sini. Ya, oke. Kita, karena biasanya kalau di film-film itu pendekar ditaruh terakhir ya. Kita ke Mas Gemi dulu ya. Karena tim KG Media Research itu beberapa waktu lalu sempat mengadakan riset perilaku, seperti apa perilaku konsumen Indonesia di tengah wabah COVID-19. Silakan, Mas Gem. Ya, ini saya akan sedikit sharing, saya akan run through riset yang dilakukan KG Media, teman-teman, di saat awal wabah COVID ini terjadi, yaitu di awal Maret. Hasil riset ini kami lagi teruskan juga untuk mengamati perubahan yang terjadi setelah awal-awal new normal. Tapi dari riset yang sebelumnya yang akan saya share, itu kita fokus ke perubahan consumer behavior, terutama di Indonesia. Apa yang berubah, apa yang penting, apa yang tidak. Lalu ada beberapa suggestion untuk brand, terutama untuk brand atau untuk perusahaan, apa yang bisa dilakukan agar brand dan perusahaan itu bisa tetap berengage sama masyarakat Indonesia yang sedang kesulitan. Jadi ini saya akan share highlight dari riset yang kami buat kemarin. Sebentar. Ini sudah bisa lihat ya? Sebentar ya. Oke. Ini judulnya Indonesia Bingung. Ini memang Indonesia Bingung ini karena kesimpulannya memang waktu itu terutama di Maret, April, Mei itu kita semua bingung dan termasuk dunia usaha saya kira. Dan sekarang pun mungkin kebingungan itu masih ada. Dan hasil riset ini sudah beberapa kali didiskusikan juga dengan teman-teman pelaku industri juga, dengan teman-teman sesama marketer.
Dan ada beberapa yang saya masukin ke sini juga, insight-insight dari diskusi. Yang pertama mungkin mungkin Pak Santoso atau Bu Hani sudah pernah lihat. Ini menarik juga dari BCG ini, dari beberapa negara. Ya, kita bisa lihat apa aja kategori yang losing gitu. Top loser dia bilang. Kategori yang losing itu apa aja. Di sini mungkin terlihat yang pasti kalau di Indonesia, kalau di Indonesia ada apa namanya travel ya, mungkin di sini ada Bu Amalia yang nanti bisa sharing juga lebih detail. Lalu ada restoran, public transport, movie cinema, dan saving. Ini saving juga masuk di sini Pak Santoso kalau menurut BCG. Nah, ini yang menarik karena di market lain yang lebih maju, saving itu tidak masuk kategori yang drop ya. Jadi mungkin di masyarakat yang lebih advance, yang sudah maju, justru orang-orang lebih banyak saving ketika ketika krisis terjadi. Tapi kalau di Indonesia saving itu termasuk yang kategori yang loose. Kita malahan lebih banyak spending kayaknya kalau di orang Indonesia, karena ada panic buying, ada ada kebingungan, ada belanja vitamin yang tadi cuma kita belanja vitamin harga 10 ribuan jadi sekarang 300 ribu gitu ya, karena lebih bingung tadi gitu ya. Nah, lalu tapi di sini juga kita bisa lihat apa aja yang dalam 6 bulan ke depan akan naik. Beberapa negara termasuk Indonesia, kalau lihat Indonesia itu ada vitamin, fresh food, mobile service ini telco, preventive healthcare, package food, FMCG, household care, edukasi, utilities, food delivery, dan medical procedure. Nah, ini mungkin menarik juga untuk nanti jadi bahan obrolan kita tentang industri-industri yang mengalami penurunan dan akan bounce back di 6 bulan ke depan. Nah, masuk hasil riset kami, yang pertama, kebingungan apa sih yang terjadi? Kebingungan karena terbanjiri informasi. Jadi pada waktu itu, kalau kita lihat di sini, masyarakat bingung. Jadi orang Indonesia tahu harus cuci tangan, harus membatasi diri berkumpul, harus tetap tenang, harus mengikuti prosedur dan sebagainya, mengurung diri. Tapi kalau dilihat yang merah-merah ini masih banyak juga, 23-21% orang yang masih pakai kendaraan pribadi, beraktivitas seperti biasa gitu. Dan ini bukan karena mereka tidak tahu, tapi mungkin karena informasinya itu terlalu banyak. Jadi overwhelmed dengan informasi, jadi tidak tahu informasi mana yang harus diikuti. Ya. Kebingungan juga lebih diperparah karena ternyata 80% sumber informasi dari sosial media. Kalau dilihat di sosial media, yang terutama grup WhatsApp itu yang paling membingungkan. Dan itu yang terjadi sekarang. Tapi untungnya ternyata masyarakat kita juga masih mempercayai media-media yang kredibel. Jadi kalau misalnya keluarnya dari TV, kayak Kompas TV, Metro TV, itu mereka masih lebih percaya dan memvalidasi dari media yang kredibel tersebut. Ada Kompas, ada Kompascom gitu ya. Mereka ngeceknya ke sana. Meskipun kebingungan dapat dari sosial media, tapi tetap media mainstream jadi tempat memvalidasi. Nah, ini juga ini dapat dari teman saya, ini dia seorang psikologi behavior di link aja. Kenapa sih panic buying itu terjadi? Ini karena orang Indonesia kehilangan kontrol menurut dia. Jadi karena kehilangan kontrol tentang apa yang bisa dan boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, mereka kehilangan kontrol pekerjaan, mereka kehilangan kontrol sosial. Jadinya mereka mencari penggantinya. Apa penggantinya? Yang bisa mereka kontrol adalah spending. Nah, makanya karena tidak bisa mengontrol semua hal di luar sana, mereka ini saya bisa spending, saya bisa beli obat, saya bisa stok masker, saya bisa stok sanitizer. Itu yang mereka lakukan sebagai pengganti kontrol yang hilang. Gitu. Jadi panic buying terjadi karena kontrol yang. Jadi mungkin teman-teman brand, termasuk kami di media, terutama di media, memberikan sense of informasi yang bermanfaat dan praktikal. Nah, itu yang kami suggest juga. Nah, satu lagi, yang kedua yang menarik buat kita adalah dari riset tersebut, kita melihat ibu jadi memiliki peranan super penting kalau menurut kami, menjadi penjaga keluarga yang tangguh. Kenapa? Karena 47% ketika wabah terjadi, 47% keluarga memilih memasak di rumah.
tidak membeli makanan di luar karena tidak boleh dan di rumah lebih aman. Jadi peran ibu jadi sangat penting di sini. Lalu mayoritas ibu memilih tapi mayoritas ibu tetap memilih belanja keluar. Karena memang tidak semua e-commerce bisa service, terutama groceries tidak bisa melakukan service yang secepat yang mereka butuhkan. Jadi ada risiko-risiko ketika ibu-ibu harus masak di rumah, tapi belanja tetap harus keluar, itu juga bikin mereka bingung waktu itu karena gimana ya cara bersihinnya, gimana ya prosedur di mall waktu itu kan masih belum jelas ya, nggak kayak sekarang. Jadi dari situ juga kita bisa membantu mengatasi kebingungan-kebingungan di ranah domestik. Nah ini bukti kalau ibu memiliki peranan penting karena di tempat kami menurut data di media-media kami di total media digital KG itu beberapa konten itu naik keterbacaannya, konten memasak, konten anak-anak dan konten pelajaran sekolah. Ini juga bukti kalau ibu-ibu kita, istri-istri kita di rumah itu menjadi superhero ya saat pandemi ini dan itu menjadi decision maker yang absolut di saat pandemi ini. Ini juga salah satu hal yang kita perhatikan karena informasi yang melimpah tentang COVID membuat bingung di media sosial dan itu menciptakan kekhawatiran yang jadi lebih stres, orang Indonesia jadi lebih stres, jadi mempengaruhi mental health orang Indonesia. Makanya salah satu suggestion dari kami adalah brand atau perusahaan mestinya bisa berkontribusi memberikan hiburan untuk untuk mengatasi stres orang Indonesia karena keseringan di rumah karena kondisi yang tidak jelas. Ini contohnya kalau di kami di KG Media kita kerja sama iFlix, gitu ya, kita bikin tontonan gratis, kita akses gratis untuk nonton film di rumah. Terus kita bikin konten-konten yang lebih menghibur, yang nggak terlalu serius. Itu juga tujuannya tuh membantu meringankan beban stres masyarakat Indonesia. Nah, hal lain yang kita perhatikan adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang pekerja non formal yang memang tidak akan punya penghasilan kalau nggak keluar rumah. Jadi kalau waktu itu masih PSBB banyak sekali orang yang harus keluar karena kalau nggak keluar nggak punya uang gitu ya. Jadi itu kita juga tidak hanya mengkampanyekan suggestion kita itu brand tidak hanya mengkampanyekan di rumah aja, tapi juga harapannya bisa mengempower konsumennya untuk membantu masyarakat sekitar karena itu dua sisi mata uang yang harus kita solve juga ketika kita mendorong orang di rumah aja, terus gimana yang orang yang kalau di rumah nggak punya uang gitu. Nah itu yang harus kita juga suggest ke brand-brand agar itu dijaga balance-nya antara mendorong orang tinggal di rumah dan juga tetapi di satu sisi harus membantu orang-orang yang terdampak gara-gara harus di rumah. Jadi ini saatnya brand juga untuk mengempower konsumennya. Jadi nggak cuma brandnya aja yang bantu, nggak cuma brandnya yang kirim-kirim bantuan, tapi juga harus mengempower konsumennya untuk membantu juga tetangga-tetangga sebelahnya. Nah ini contoh yang dilakukan KG Media di Kompas TV waktu itu sama almarhum Didi Kempot. Kita bikin penggalangan dana, kita bikin sama Roma Irama, kita bikin untuk APD, itu semata-mata memang kita melihat jangan sampai kita melupakan orang-orang yang tidak bisa di rumah aja gitu ya karena alasan ekonomi. Nah jadi kesimpulannya 3 hal yang kita suggest untuk teman-teman brand terutama itu yang pertama ini kesempatan kalau buat kita menjadi pengantar pesan kebaikan, menyediakan informasi-informasi yang praktikal sampai ke ranah domestik yang bisa menjadi paduan consumer kita yang kebingungan gitu ya. Lalu yang kedua menjadi penghibur yang baik, sediakanlah konten-konten yang lebih menghibur itu untuk mengatasi stres mereka selama di rumah, stres mereka dalam menghadapi segala situasi yang sulit dan sebagainya. Ini contohnya beberapa contoh saja yang saya sampaikan di sini. Lalu yang ketiga yang lebih penting adalah menjadi roda penggerak sosial untuk membantu lapisan masyarakat yang terdampak. Ini juga penting banget peran brand saat ini untuk nomor 3 itu jadi ekspektasinya jadi lebih gitu ya. Nah ini juga salah satu insight yang saya bawa kemarin. Ini dari Brandzy, ini dari krisis ekonomi di US sebelumnya,
itu menunjukkan bahwa brand atau perusahaan yang tetap engage selama masa krisis itu recover faster gitu. Jadi mereka brand yang tetap berkomunikasi, engage selama krisis, tidak wait and see, tidak diam saja atau menunggu yang lain, itu adalah brand-brand yang paling cepat recover-nya. Ini bukti contoh studi dari krisis ekonomi tahun 2009 di US. Nah, jadi kalau dari kami catatannya, ini akan jadi catatan sejarah yang penting diingat sebagai ke generasi-generasi berikutnya tentang wabah ini. Jadi akan sangat diingat. Jadi jadilah bagian dari sejarah sebagai brand yang selalu hadir, reachable dan bermanfaat. Dan ada juga riset terbaru yang kami dapat kemarin dari market US, tapi saya rasa sangat relevan juga di sini bahwa di US itu 65% orang Amerika bilang bahwa mereka brand-brand yang engage selama masa krisis itu mereka akan consider untuk membeli di masa depan. Jadi 65% orang yang melihat bahwa brand itu berbuat sesuatu yang baik di saat-saat susah, mereka akan consider engage di masa depan. Ya, itu mungkin investasi yang patut kita pertimbangkan. Itu saja teman-teman dan Pak Santoso, Mbak Hani, hasil riset dan beberapa kesimpulan yang kita lakukan. Riset ini kita lanjutkan saat ini untuk melihat perubahan behavior di new normal. Semoga ini bisa jadi bahan diskusi yang menarik juga, Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Mas Gem. Menarik sekali ya. Terima kasih. Jadi ada tiga hal yang bisa dilakukan brand di tengah pandemi seperti ini ya. Menebar kebaikan, menjadi roda penggerak, dan juga menjadi sarana penghibur di tengah situasi ini. Ya, ini kebetulan sekali ya, kita punya pelaku usaha langsung, dunia bisnis, ada Pak Santoso dan Bu Hani. Kita langsung nih memvalidasi hasil riset ini. Kita ke Pak Santoso nih. Halo Pak Santoso. Halo, selamat pagi. Ya. Pagi. Nah, Pak, perubahan apa sih yang terjadi dari sisi customer dan bisnis proses sejak pandemi ini terjadi? Seperti apa cara BCA berdamai dengan COVID-19 ini? Monggo Pak Santoso. Iya, terima kasih Bu Willy. Jadi dampak memang sebelum kita terjadinya pandemi ini, kita sempat melihat lebih mendalam. Yang pasti kalau kita lihat secara eksternal, tadi sudah diceritakan Pak Gemi, bahwa ada regulasi-regulasi yang membatasi orang untuk keluar daripada rumah. Saya pikir pembatasan ini adalah positif karena memang tujuannya adalah supaya tidak terjadi penularan yang makin masif gitu ya. Jadi pembatasan ini mengakibatkan orang menjaga ya agar stay at home, tidak banyak keluar rumah. Tantangannya adalah bahwa aktivitasnya harus tetap jalan ya. Dan tantangan berikutnya adalah terlalu lama di rumah, ini kayak kehilangan dengan dunia luar. Jadi ini adalah satu tantangan yang kita lihat. Lalu yang kedua, sebagai pelaku bisnis, karena terjadi perubahan daripada ekosistem, ya, yang biasanya keluar belanja face to face dengan bisa memegang barang, bisa sekalian jalan-jalan, tiba-tiba semua harus dilakukan work from home, ya. Jadi di sini ada dampak eksternal, namun tidak boleh dilupakan juga kalau kami ngamatin adalah adanya perubahan internal perusahaan. Artinya kita sendiri harus meninjau kembali, ya, bagaimana situasi di dalam perusahaan ini untuk tetap defensif di dalam kondisi seperti ini, ya. Inilah yang menjadikan kita harus melihat kembali bagaimana melihat resources kita, bagaimana melihat yang sangat penting itu adalah cash flow kita. Ya. Jadi yang
Halo, Pak Santoso. Bagaimana tujuan jangka pendek itu harus kita amankan dalam kondisi krisis seperti ini, sales menurun tajam, ya. Mungkin Januari sampai dengan Maret kalau yang dirasakan BCA masih oke. Namun mulai April, Mei itu terutama April itu menurun tajam, ya. Beberapa kota besar mengalami penurunan tajam, lalu di bulan Mei sedikit ada kenaikan karena mungkin sudah mulai nggak tahan dengan kondisi ini ya. Jadi yang kita pikir adalah bagaimana kita survive dulu jangka pendek ini untuk kita bisa memberikan value kepada konsumen gitu. Jadi ini terlihat sekali juga terjadi perubahan behavior pada nasabah. Yang biasanya transaksi datang ke ATM tiba-tiba drop, nggak menggunakan uang kertas, nggak mau datang ke ATM, jadi ada penurunan. Yang biasanya datang ke cabang pun juga sudah menurun. Tetapi kalau kita lihat kebutuhan banking tetap ada, yaitu melalui satu mekanisme baru, yaitu mobile banking dan internet banking. Disinilah kita lihat bahwa terjadi pertumbuhan yang masif karena bisnis ataupun kebutuhan untuk berbanking itu masih ada, jadi mereka melakukan shifting itu. Jadi alternatif channel ini menjadi sangat penting, menjadikan learning buat kita bahwa pengembangan digitalisasi itu meningkatkan daripada mempertahankan daripada fungsi-fungsi di dalam bisnis. Gitu. Itu kira-kira sharing. Ya. Ini, Bu. Kalau boleh tahu Pak, selama 3 bulan April, Mei, Juni ini terobosan atau penyesuaian apa yang BCA lakukan dari sisi ya internal, bisnis proses, dan untuk mempelajari perilaku konsumen yang tadi sudah berubah Pak? Ya, pertama memang kita sendiri harus melihat di internal BCA sendiri. Bagaimana kita mempertahankan tetap memberikan layanan yang positif kepada konsumen karena kebutuhan konsumen sangat beragam. Jadi bagaimana kita tetap eksis dan relevan. Untuk itu ini misi kita adalah bagaimana layanan kepada nasabah tidak dikurangin, ya. Walaupun volumenya turun sedikit, tetapi terjadi juga shifting cara-cara yang biasanya dia lakukan terjadi perubahan-perubahan. Kita pertama adalah perubahan mindset. Perubahan mindset yang kita lakukan adalah kita harus tetap memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen dan kita harus bisa berempati terhadap situasi yang sekarang, kesulitan konsumen, kesulitan partner-partner kita dalam situasi seperti ini. Ini adalah yang utama kita tekankan. Walaupun kita sadar bahwa mereka juga tetap harus memproteksi diri dengan kesehatan, mengikuti regulasi yang diharapkan tetap patuh pada protokol-protokol di dalam mengelola COVID ini. Jadi ini kita lakukan, ya. Di satu sisi memang kita juga akan melihat bagaimana ada cara-cara baru yang harus kita lakukan. Ya, cara-cara baru untuk bisa menjawab kebutuhan concern daripada nasabah pada saat ini. Inilah yang coba kita lakukan perubahan-perubahan dan kebetulan BCA ini relatif secara digitalisasi memang lebih siap, ya. Karena transaksi yang berada di nasabah yang datang ke cabang itu cuma sekitar 1,4% dari total transaksi yang ada di BCA. Artinya sisanya itu dilakukan melalui remote dan virtual semua gitu. Jadi artinya tidak harus datang secara fisikal ya. Jadi inilah yang kita coba lakukan dan kita sedang meneliti lagi apa-apa saja yang terjadi perubahan di dalam masyarakat. Pak, kalau kata orang kan di setiap krisis pasti ada bahaya, tapi ada juga peluang. Nah, peluang apa yang Bapak lihat bisa diambil oleh pelaku usaha saat ini secara umum? Saya pikir perubahan bisnis model mulai dirasakan, ya, dan kita harus mendorong itu karena sebagai contoh lah, komunikasi
Ya, memang selama ini komunikasi dulu kan kita banyak menampilkan komunikasi ada di channel fisik kita. Ya, kadang-kadang kita nempelin poster, ada TV di cabang-cabang kita. Tiba-tiba cabang-cabang ini tidak dikunjungin gitu ya. Sehingga butuh media lain untuk komunikasi, untuk edukasi ya. Nah, untuk itu memang kita tetap ada beberapa media karena market kita beragam dari segmen yang berumur sampai segmen yang paling muda ya. Itu karena segmen yang sangat beragam otomatis kita mencoba meneliti mana saja yang masih relevan ya. Dan satu unik dari pengalaman COVID ini ternyata ada pergeseran. Kalau zaman dulu memang kita itu quote-unquote membagi segmen itu ada 3 segmen. Ya, kita anggap segmen yang paling muda ya itu kita sebut milenial, yang lebih muda lagi ya. Lalu ada yang tengah kita sebut silenial ya. Silenial, senior milenial ya. Ada lagi yang di atas yaitu kolonial. Aduh. Nah, ini joke ya. Jadi yang paling tua ya. Tapi ini adalah fakta ya. Biasanya kalau yang di atas itu tuh adalah kita sadar mereka lebih suka sebetulnya mereka tidak terlalu hobi dengan teknologi. Lebih suka dilayani orang ya. Ya. Lalu komunikasinya ya dengan menggunakan tradisional media. Nah, demikian juga kalau kita lihat yang di tengah ini lebih produktif, namun kan berada di transisi. Tapi kalau yang namanya milenial itu ada media-media yang sudah nggak dilihat, ya maksudnya mereka itu lebih banyak hidupnya dengan gadget, ya. Jadi hidupnya dengan gadget. Ini adalah tantangan. Nah, satu hal yang menarik, ya. Dari kebiasaan-kebiasaan media untuk yang ditonton, disinilah terjadi pergeseran. Ya, dan kami merasakan sekali terjadi pergeseran, karena kan kami punya berbagai macam channel kan. Ada channel yang sifatnya mobile banking, ada yang internet banking, ada yang ATM, bahkan ada yang branch, gitu ya, yang physical. Gitu. Ternyata pelan-pelan di situasi COVID ini, shiftingnya cepat. Artinya saya cukup surprise karena yang namanya kolonial mulai suka transaksinya melalui mobile banking. Banking, betul. Ya, pakai internet banking, shifting. Lalu kalau yang muda jangan ditanya, pasti akan suka mobile banking, yang paling suka. Ya. Nah, di sini kita belajar apa sih yang mendrive sehingga terjadi shifting behavior. Bukan karena dipaksa keadaan, tapi ternyata satu learning adalah orang-orang sekitar dari ya. Nasabah senior biasanya anaknya ya atau mungkin cucunya itulah yang diajak. Maka kita pun komunikasinya harus pada mereka. Kalau mendorong supaya kakeknya atau bapaknya melakukan perpindahan menuju ke mobile banking, kita yang mengkomunikasikan ke anak-anak muda adalah ajarin kakek, ajarin bapak untuk transaksi pakai mobile. Itu gampang, nggak susah gitu. Ya, ternyata encouraging hal seperti ini nyaman dan terjadi mulai transformasi. Dan kita juga rasakan alat tadi yang sifatnya remote itu makin hari makin sering. Kami rasakan sekali pertumbuhan mobile banking year on year kami hampir naik, hampir 99% terjadi kenaikan. Ya, di pandemi ya. Lalu di internet banking juga kami rasakan ya mereka meminta agar dibuka financial side. Ya kan ada fungsi non finansial dan fungsi finansial. Dibukakan otomatis supaya dia merasa di rumah pun saya bisa lakukan banking. Ya, disinilah
Kita juga bisa mengerti kalau pelaku bisnis kami adjust limitnya, ya bisa menjadi sampai dulu 100 juta, tapi kita adjust bisa sampai dengan 250 juta. Itu salah satu contoh aja. Ternyata di sini terjadi shifting karena keadaan, tapi jangan lupa yang namanya media sangat berperan, ya, media yang tepat, ya. Gitu. Ya, Pak Santoso, itu pengalaman juga di saya. Mama saya yang tadinya umurnya udah 75, tadinya masih ke ATM membayar rekening dan segala macam. Sekarang mau belajar pakai mobile banking, jadi dipaksa oleh keadaan, dia akhirnya belajar. Dan sekarang puji Tuhan udah berjalan dengan baik gitu. Benar banget Pak Santoso. Nah, jangan-jangan ke depannya udah nggak perlu lagi ada kantor cabang ya? Gimana Pak dengan WFH? Jadi memang ada beberapa pekerjaan yang memang bisa digunakan dengan remote, ya. Biasanya produk-produk yang simple itu bisa dengan remote, ya, bahkan bisa work from home ke depan. Namun demikian, saya pikir penting tetap adanya aksi, walaupun caranya bisa saja pakai ini ya, pakai digital ya, misalkan kan kita sudah terbiasa sekarang dengan webinar, dengan Zoom dan berbagai macam ya. Jadi video conference itu sudah biasa. Namun memang ada produk-produk banking yang complicated, ya. Kita juga harus concern terhadap customer protection. Jadi customer protection ini harus kita jaga supaya nasabah tahu persis bukan hanya manfaatnya, tetapi juga resikonya. Ya, setiap produk ya itu tuh selalu ada dua mata uang, ya, manfaat dan ada resikonya. Tugas kita sebagai bankers adalah harus memberikan penjelasan supaya mereka ngerti sekali kalau membeli ada juga konsekuensinya. Jadi itu kira-kira. Saya pikir beberapa hal sangat positif dengan adanya perubahan video conference ke depan, ya. Bukan hanya ini dari sisi cara, saya pikir secara efisiensi juga akan berkurang. Betul. Jadi perubahan ini akan berkurang banyak. Artinya yang akan datang tidak perlu launch yang gede-gede, ya. Ya, mungkin cukup dengan ruangan yang bisa video conference atau bahkan kantornya berada di rumah masing-masing gitu ya. Disinilah tantangan-tantangan baru yang akan muncul ya. Ya. Cuma disinilah yang perlu menjadi catatan adalah bisa saja demikian, tapi kita harus hati-hati selalu di dalam suatu ekosistem. Kita selalu consider juga adanya fraudster. Ya. Fraudster adalah orang-orang yang sengaja mengelabuhi ya seolah-olah ini adalah original. Jadi ini juga customer protection yang harus kita jaga, ya. Jadi ini salah satu pembelajaran yang kami alami. Ya. Baik Pak Santoso, terima kasih nih sharingnya. Kita nanti dengarkan lagi di sesi tanya jawab. Kita ke Ibu Hani. Ibu, ya, sip. Ibu Hani, gimana nih di industri penerbangan, perubahan seperti apa sih yang dialami sejak pandemi? Ya, mungkin teman-teman juga aware ya, salah satu industri yang paling terdampak itu kan di pariwisata, di tourism itu, dan salah satu dari hulu ke hilirnya itu mencakup dari penerbangan. Dan ini susah banget di kita karena apalagi ada regulasi-regulasi untuk terbang, terus ketika sekarang sudah boleh terbang pun, dulu kan kita sempat di stop ya untuk tidak bisa terbang sama sekali pada masa mudik. Justru yang biasanya menjadi peak season-nya kita, malah kita tidak bisa terbang sama sekali, dan ketika pun sudah dibuka saat ini, banyak sekali regulasi yang harus diikuti oleh para calon penumpang kami. Tapi ya memang blessing in disguise-nya sih kita justru pada masa pandemi ini kita malah bisa percepatan digitalisasi sebetulnya. Jadi mungkin bisa berkaca juga dari tadi Pak Santoso dari banking,
kita justru malah memanfaatkan momen ini, bukannya berarti kita diam saja dan jadi idle ya. Justru di sini kita melihat lagi hal-hal apa saja sih room for improvement apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan pengalaman terbang yang lebih baik lagi untuk para pelanggan kita nantinya ketika sudah siap terbang. Banyak yang berubah itu ya pada saat kita vakum sama sekali tidak terbang itu, justru kita mikir nih dari sisi komunikasi, apa sih yang paling bisa kita lakukan? Apakah mau hilang sama sekali, atau justru malah jualan juga nggak mungkin kan? Nah, jadi kita di sini untungnya kita punya tim, mungkin ada yang milenial, ada senior milenial, kombinasinya juga cukup sangat bervariasi lah ya. Kita memikirkan bagaimana untuk Citylink ini tetap ada di under radar gitu. Jadi kita memanfaatkan masa pandemi ini untuk tetap berkomunikasi dan juga tetap sensitif dengan keadaan. Jadi dulu waktu di bulan puasa kemarin kita tetap bikin engagement dengan para member kita, dengan consumer kita melalui sosial media. Jadi kita ngelihat gimana sih caranya bisa tetap engage. Mungkin tahu ya Mbak Vivi, Pak Santoso, Mas Gemi, kita kan dikenal dengan pantunnya nih. Jadi kita bikin challenge nih selama puasa kemarin. Gimana caranya supaya kita bisa terus engage, ngingetin penumpang bahwa oh ya ada yang masih inget nggak pantunnya Citylink. Jadi kita bikin kayak gitu di Instagram kita. Kita juga kan punya barista on board. Selama ini kita bikinnya on board, gimana kita menuangkan ini tetap ada tapi melalui digital. Ada juga chef yang biasa menyediakan menyediakan makanan untuk di catering pesawat. Kita undang juga untuk live cooking class, tapi semuanya through digital. Jadi ini kita merubah komunikasi-komunikasi kita untuk menjaga awareness supaya penumpang nanti pada saatnya terbang, jadi tetap ingat sama Citylink. Jadi komunikasi-komunikasi itu yang kita jaga dan tetap DNA-nya Citylink tuh masih berasa. Muda, fun, dinamis, itu tetap terjaga begitu. Jadi dipaksa kita untuk kreatif terus ya, Bu Hani ya. Apalagi nih, gitu. Kuncinya emang satu sih tetap kreatif dan inovatif ya di masa seperti ini. Betul. Nah, ini kan tadi Bu Hani bilang memang yang paling terdampak adalah industri travel, salah satunya ya industri penerbangan. Nah, efisiensi apa yang Citylink sempat lakukan selama ya dari awal pandemi sampai sekarang supaya bisnis bisa bertahan? Justru kita melihat lagi, jadi justru ini kesempatan kita untuk merevisit kembali hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengefisiensi. Dari sisi administrasi ya, kita lihat selama ini paper banyak banget. Salah satu yang kita bisa kurangi adalah untuk menghindari contactless, kontak fisik kita melakukan dengan paperless. Jadi boarding pass ini selama infrastrukturnya ada, kita mengganti dengan e-boarding pass. Jadi sudah nggak ada pakai boarding pass. Terus di administrasi, jadi kita mencoba mengurangi kertas, jadi kita membuat sistem approval yang selama ini tanda tangan dengan kertas, ini semua ternyata bisa dilakukan dengan digital. Jadi dari teman-teman IT juga nggak diem gitu, jadi mereka melakukan pengembangan platform. Jadi untuk approval sekarang semuanya through digital, dan itu ternyata malah menimbulkan ide-ide baru nih, ternyata ini ternyata bisa diefisiensikan ya, gitu. Nah, jangan-jangan pola WFH bisa diterusin lagi nih, gimana Mbak Ani? Ini sih sama dengan Pak Santoso tadi, jadi mungkin untuk di beberapa unit bisa dilakukan dengan video call, dengan telepon, tapi untuk di beberapa unit, apalagi Citylink ini kan juga umurnya masih muda ya, nanti hari Senin kita baru ulang tahun yang ke-8. Nah, kita masih butuh banyak tatap muka, berinteraksi, dan masih banyak perlu kolaborasi antar unit dan juga dari segi komersial maupun operasional gitu. Ya, kalau Mbak Hani lihatnya karena nih pemerintah kan sudah mulai bertahap ya membuka ininya. Gimana optimisme Citylink untuk bisa mendapatkan momentum untuk growth kembali? Insya Allah sih kita ngelihat ini trennya bagus. Jadi
pelan-pelan juga ternyata kan edukasi selalu kita jalankan. Jadi sejak 1 Juni ini kita memanfaatkan, kita bikinnya namanya terbang zaman new. Jadi maksudnya bukan terbang zaman now, tapi terbang zaman new. Di new normal kita mesti ngapain sih? Jadi kita mengedukasi dari pre, in, post flight-nya tuh ngapain. Jadi dari pre-flight-nya kita mengedukasi jaga pola hidup bersih dan sehat. Jadi kita ingin memastikan bahwa semua penumpang Citylink yang naik ke pesawat sudah terjamin kesehatannya. Dokumen-dokumen apa saja sih yang harus dipenuhi untuk bisa on board dengan pesawat Citylink. Nah, terus kita juga ada komunikasi pada saat in-flight-nya. Kita mengedukasi bahwa semua yang ada di on board itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita mengatur jaga jarak antar penumpang di kursi ya. Jadi kita mengosongkan tengah. Itu ada physical distancing mulai dari check-in, proses check-in pada saat di boarding gate sampai dengan berada di atas pesawat. Nah, juga kita mengganti proses untuk in-flight service kita. Jadi kita mengencourage orang untuk web check-in untuk mengurangi kontak fisik. Kedua, semua makanan itu harus pre-book meal. Jadinya semuanya pre-book dulu. Jadi malah ini kan jadi wasteless ya. Jadi tidak ada penonton di atas pesawat. Terus nanti pada saat setelah post flight-nya juga pas Desember juga kita mengatur jaga jarak. Nah, ini semua sudah teredukasi dan terkomunikasi dari melalui channel-channelnya Citylink. Jadi selama kemarin kita sempat vakum itu justru kita mengedukasi melalui EDM kepada member-member kita untuk ini loh caranya tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, minum multivitamin. Nanti pada saatnya ketika terbang sudah cukup nih bekalnya untuk apa saja sih yang harus dilakukan. Nah, alhamdulillah sih dari trennya dari tanggal 1 Juni semenjak dibuka penerbangan ini sudah awalnya sih masih nanya perlu ini nggak, perlu itu, lama-lama kan mencari tahu dan informasi sekarang sudah lebih valid ya. Jadi benar tadi kata Mas Gemi, memang yang paling ngeri itu di WhatsApp group ya. Jadi jadi sekarang kita semua bertindak sebagai call center. Han, bener nggak sih mesti kayak gini, mesti kayak gitu? Oh enggak kok, ternyata lebih mudah sekarang. Jadi lebih valid lah komunikasinya, apalagi dibantu dari teman-teman media ya dengan komunikasi yang tepat. Ya, kalau Mbak Ani untuk yang kru pesawatnya gimana? Ada perubahan pakaiannya mungkin atau ada outfitnya berbeda? Basic aja sih kita pakai masker sama sarung tangan. Oh, face shield enggak ya? Enggak pakai face shield. Tapi kalau untuk di ground staff kita ada face shield. Cuma memang sebelum dan sesudah COVID, SOP kesehatan Citylink memang sama sebetulnya. Jadi memang ada pre-flight check. Jadi di tekanan darah dan lain-lain hanya nambah rapid test aja kalau sekarang untuk Oke. Nah, Mbak Ani tadi kan Mas Gemi ada present juga ya, tentang hasil riset perilaku konsumen. Nah, gimana pendapat Mbak Ani bahwa brand harus bisa menebarkan kebaikan, kemudian bisa menjadi roda penggerak. Nah, itu seperti apa Mbak Ani menilainya? Ya, itu sih benar ya. Kita sebetulnya pada saat mulai terbang kemarin di 1 Juni yang kita lakukan itu sebenarnya dari teman-teman insight di Citylink, kita mau screening nih, quick screening, apakah ada shifting behavior dari perilaku passenger kita. Nah, sekarang ini lagi berjalan sebenarnya, karena kita pengen tahu apakah ada perubahan dari misalnya bookingnya selama ini 3 bulan ke depan, apakah sekarang bookingnya jadi 1-2 hari aja, atau misalnya wait and see, terus kayak misalnya biasanya untuk akhir tahun ini udah pada berbondong-bondong untuk beli tiket, apakah sekarang masih, terus concern-nya apa sih sekarang, destinasi-destinasinya apa sih yang diinginkan, apakah sekarang lebih pengen mudik yang tertunda kemarin, mau dipindahin ke akhir tahun, terus kita juga apa mau liburan atau sekedar mengunjungi keluarga, atau kita juga pengen tahu nih bisnis trip sekarang berkurang atau enggak. Terus satu lagi, apakah sekarang nanti mereka akan travelingnya in group atau masih solo traveler, masih ngetren nih ke depannya. Nah, itu yang kita lagi mau gali, tapi belum keluar sih hasil surveinya. Cuma kalau kita quick screening kemarin, sepertinya memang ada perubahan, tapi mesti divalidasi lagi ya dengan hasil survei kita nanti. Siap, Mbak Ani. Nanti kita tunggu loh pantunnya Mbak Ani terakhir loh. Siapin ya, Mbak. Ini tim.
Mbak Nim, ada yang mau ditanya ke Pak Santoso atau Mas Gemi nggak? Siapa tahu bisa berkolaborasi, ya kan, antara BCA dan Citylink. Boleh ke Pak Santoso ya, mungkin dengan tren sekarang ini kan pasti pembelian e-commerce ya yang meningkat ya Pak. Mungkin apakah ada learning-nya gitu Pak? Kalau saya sih sebagai tadi memvalidasi Mas Gemi ya, bahwa ibu memang memiliki peran penting karena belanja mulu jadinya Pak ibunya nih sekarang. Dan tertolong sama BCA virtual account. Jadi boros, tapi kan tepat guna dan tepat sasaran ya Pak. Mau tahu sih itu apakah memang orang nahan atau memang orang nabung, itu kayak gimana sih Pak? Ya, jadi kalau boleh kita mengamati, ini kan tergantung daripada jenjang nasabah ya. Ada yang nasabah berusia, tapi juga ada nasabah yang memang memiliki, ada yang fixed income, ada yang pebisnis. Ya, kalau yang pebisnis dan segmennya kita tuh bagi ada 4 segmen, segmen 1, 2, 3, dan 4 ya. Yang 4 adalah yang paling tinggi gitu. Artinya paling tinggi means punya dana yang portfolio yang besar di BCA. Ya, kita juga ada lihat lagi ada korporasi dan ada individu. Di sini kita lihat bahwa sebetulnya rata-rata kalau pebisnis rata-rata terkena dampak ya, pebisnis terkena dampak ya. Memang dampaknya akan berbeda-beda tergantung daripada apakah bisnisnya lebih ke retail atau lebih ke travel, leisure ya, tourism ya, transportasi ya, dan lain-lain. Jadi artinya ini berbagai macam ya. Nah, memang situasi kondisi yang terjadi di COVID ini, kita melihat ada yang memang di level menengah atas cenderung tidak banyak signifikan secara finansial. Bahkan cenderung mereka hold, karena biasanya modal kerja buat untuk perputaran bisnis, ya itu mereka tahan dulu karena memang bisnisnya sepi. Kadang-kadang bahan bakunya juga kadang-kadang tidak tersedia atau mungkin salesnya turun. Jadi mereka mengurangi size daripada kebutuhan modal kerja dan bisnis, otomatis ada yang kreditnya dikembalikan, ada yang memang kalau dia tidak menggunakan kredit ya fundingnya itu menjadi ataupun dananya perusahaan akan tetap mengendap gitu ya. Mungkin akan mencari ke produk-produk yang lebih tinggi yield-nya. Tapi bagaimana dengan yang individu? Individu atas nggak ada masalah, tidak jauh beda. Namun yang terkena dampak adalah menengah bawah. Memang kalau kami meneliti ini ada sedikit defensive mode ya di menengah bawah. Artinya mereka yang biasanya ada kebutuhan basic, primer, sekunder, dan tersier, cenderung yang tersier itu mungkin sama sekunder rada dikurangin. Ya, kalau yang tersier pasti dihindarin karena kebanyakan adalah branded good dan traveling ya dan lain-lain, itu sedikit konsiderasi mereka menahan diri ya, kecuali untuk leisure ya. Tapi kalau memang untuk keinginan kebutuhan ya tetap akan jalan. Jadi di sini kita lihat yang terkena dampak adalah yang di segmen yang cukup menengah dan di bawah, itu yang kami lihat, dan mereka baik pebisnis maupun individu cenderung terkena dampak ya terhadap COVID ini. Karena tadi kan kalau Mas Gemi kan menyatakan surveinya 18% ya Pak ya. Jadi saya justru mendengar bahkan 60% populasi di kita, di negara kita itu adalah memang 60% itu adalah masyarakatnya ada hidup sehari untuk kerja sehari untuk hidup sehari.
Artinya memang populasi itu cukup besar. Sehingga mengakibatkan kalau terlalu lama ya memang akan berdampak kepada ekonominya. Ini kami rasakan ya mulai terjadi penurunan spending memang. Mulai terjadi penurunan spending, mereka mulai memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak. Spending yang tidak perlu mereka kurangin karena mereka nggak tahu, kira-kira konsumen tidak tahu berapa lama ini keadaan ini. Ya, sementara yang biasanya punya income ya ternyata sekarang tidak mendapatkan income ya, bahkan tetap berusaha untuk mempertahankan pekerjanya tapi tidak ada pekerjaan dan terpaksa harus membayarnya juga berkurang gitu. Ini adalah situasi yang dihadapin. Nah, dari itu semua kalau kita lihat digitalisasi memang tetap ada beberapa digital platform yang tetap akan tumbuh ya. Tapi kalau memang related terhadap tadi traveling itu memang mengalami drop yang cukup besar ya, cukup signifikan karena kita berharap sekali setelah aturan dan kemampuan daripada regulasi dan juga kemampuan airline untuk bisa memproteksi, artinya memberikan assurance bahwa ini aman untuk traveling dan lain-lain. Saya pikir ini perlahan-lahan pasti akan terbuka ya. Digitalisasi relatif jauh lebih baik, yang terkena dampak yang cukup hebat adalah yang face to face di retail ya. Face to face di retail hit. Namun demikian bukan berarti di digital juga naiknya signifikan, tidak. Tetapi memang ada yang ada kenaikan, namun tiket size-nya cenderung turun. Tiket size yang ditransaksikan cenderung turun. Ini menunjukkan ada tekanan selektif daripada konsumen terhadap apa yang dibeli. Itu kira-kira learning prosesnya. Ya, Pak Santoso, ini apa sih yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis untuk bisa melewati survival period ini ya, dan kembali meraih momentum pada growth period? Iya, tadi pertama lebih dilihat dulu bagaimana konsumen dari setiap perusahaan itu, jadi terjadi perubahan behavior seperti apa di konsumennya, kan tergantung bisnis modelnya ya. Jadi kita harus tahu siapa konsumennya, dia berada di segmen mana, apa yang menjadi concern-concernnya ya. Lalu yang kedua tidak boleh lupa adalah melihat ke dalam perusahaan itu sendiri. Apa saja produk-produk yang memang bisa menjawab kebutuhan ya kepada konsumen. Rencana investasi mungkin ditahan dulu ya. Yang sekarang adalah penting adalah cash flow, peningkatan sales, efisiensi di internal gitu ya. Jadi itu adalah bagian daripada proses yang harus segera ditinjau kembali, walaupun harus menjaga daripada resources kita agar tetap aman mengikuti koridor aturan. Jadi yang coba dilakukan sebagai perusahaan adalah jangka pendek adalah surviving mode, ya. Tapi jangka menengah panjang adalah mungkin bisnis model ini harus di-tuning kembali, ya. Karena yang namanya konsumen itu berubah. Konsumen berubah, jadi harus dilihat kembali apakah produk-produk dan cara mendeliver kepada konsumen, cara mengkomunikasikan kepada konsumen, itu mengalami perubahan-perubahan karena terjadi perubahan mindset dan behavior konsumen. Jadi ini adalah satu catatan yang sangat penting, ya. Kita nggak tahu, tapi tidak bisa flip dari putih langsung menjadi hitam, tetapi akan terjadi pergeseran di abu-abu, ya. Tapi mungkin abu-abu belum tentu bisa kembali ke putih lagi. Ya. Kenapa? Karena perubahan pengalaman, experience, ya, itu mengakibatkan ada manfaat, ada benefit yang nggak akan lupa. Karena
pandemik ini cukup lama ini. Kalau dilihat periodnya ini kita alamin 3-4 bulan ini cukup lama. Sehingga kebiasaan kalau sudah terlalu lama akhirnya merubah dari kebiasaan lama. Jadi itu kira-kira yang kami sikapi kembali. Pak Santoso punya prediksi nggak sih? Ini kan diperkirakan tahun ini ya pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah 2%, tapi optimisnya tahun 2021 katanya bisa bounce sampai 5,3%. Nah, Pak Santoso sendiri ada punya prediksi kira-kira bulan atau kuartal terakhir ini apakah nanti kita bisa mulai bounce untuk pelaku usaha dunia bisnis kita, Pak? Jadi begini, kalau kita mengamati dari beberapa negara, ya, kita sadar beberapa kota sudah bisa terkendali, tapi muncullah ada beberapa kota-kota yang lain. Artinya memang kita sadar spreading kumpulan massa itu berbeda-beda dari tempat ke tempat lain. Dan kedua juga kebiasaannya berubah, kemampuan untuk mengelola ini protokol ini juga berbeda-beda. Jadi pengalaman dari negara lain yang sangat dikhawatirkan adalah second wave. Ya. Jadi kalau ini berlalu, semoga saja langsung hilang. Tapi kalau pengalaman dari negara lain ada second wave. Ya, second wave ini kalau tidak dijaga bersama ini akan berdampak gitu ya. Tentunya kalau berbicara proyeksi mungkin ini sana second wave ini akan mempengaruhi seberapa besar hit second wave, akan mempengaruhi sampai akhir tahun ini akan bisa mungkin masih di atas masih ada pertumbuhan atau bahkan negatif ya. Nah, kita tahu apa yang terjadi dua skenario yang berbeda ini tentunya akan menjadikan nanti tahun depan akan seperti apa acuannya. Ya, jadi memang kalau dikatakan tahun depan akan jauh lebih baik dan kita bisa recover kembali. Kenapa? Karena yang ditunggu-tunggu adalah mengenai vaksin, mengenai obat. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa itu adalah butuh proses ya, bukan hanya mendatangkan tetapi bagaimana ini bisa diujikan dan disebarkan ke masyarakat. Jadi itu kira-kira Bu, sangat-sangat tergantung ya Pak Santoso ya, luar biasa. Ini kita jadi dibuat bingung tadi kata Mas Gemi ya, antara mikirin ekonomi, perut, sama kesehatan gitu ya, supaya bagaimana tidak menular orang-orang. Mas Gemi mau ada yang bertanya? Peserta boleh juga bertanya ya, monggo. Saya menanya sama Mbak Hani. Kita pernah diskusi dengan beberapa marketer sama researcher lah di industri. Terus ada satu temuan yang bilang bahwa pandemi ini, COVID ini melatih orang Indonesia untuk berpikir lebih rasional dan lebih logik. Jadi sampai di level itu ya, di level rumah tangga. Jadi hal-hal yang sifatnya spending yang sifatnya logik itu akan tetap seperti sekarang. Artinya orang akan lebih rasional dalam spending. Tapi ada juga yang emosional, di mana akan terjadi revenge spending. Nah, revenge spending ini yang paling besar hanya di travel. Nah, yang mau saya tanyakan mungkin, dan itu rasanya benar ya, karena banyak orang banget yang sudah posting di sosial media, udah kangen traveling lah, udah posting posting foto-foto lama gitu. Itu revenge spending itu kayaknya di traveling bakal terjadi begitu. Ini dibuka, dan itu mungkin tanda-tandanya sudah ada sekarang. Mungkin pertanyaannya bagaimana mengatasi ini ya, mengatasi ini lebih ke operasional kali ya, mengatasi edukasi. Kan gini, kemarin juga di UK ketika toko Nike dibuka pertama kali, itu parah banget antrian dan orang tidak disiplin. Itu di Inggris ya, saya tidak kebayang di sini gitu.
Nah, itu kalau di industri, di Citylink lah, di Citylink nanti ketika ternyata emang sudah dibuka lebar gitu ya, orang revenge spending terjadi, itu ngejagain antara edukasi agar patuh protokol dan juga di ground handling terutama ya, kalau di pesawat mungkin lebih terkontrol, ground handling itu sudah ada persiapan atau enggak ya, Mbak? Ya, memang trennya kita setuju ya. Jadi hashtag kangen traveling, terus kita juga banyak di tag juga nih sama netizen ya, kayak udah kangen sama jendela pesawat, udah kangen. Banyak yang foto bilang apa sih namanya udah nggak mau halu lagi katanya gitu. Jadi pengen terbang. Nah, tapi di sini makanya yang saya tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, yang kita lagi kampanyekan terbang zaman new ini adalah part dari edukasi kita kepada konsumen. Jadi benar-benar kita kasih tahu dari pre, in, post flight-nya tuh seperti apa. Nah, justru di sini kita memang bekerja sama dari ground handling, bekerja sama dengan pihak stakeholder kita ya untuk memastikan protokol kesehatan itu dijaga dengan baik. Nah, yang paling penting kalau misalnya petugasnya memang sudah menjaga, justru memang kita kuncinya ada di passengers itu sendiri kan, makanya kita tuh nggak pernah stop tuh, mulai dari EDM kita, dari sosial media kita, nggak berhenti untuk mengedukasi bagaimana sih caranya nanti terbang di zaman new ini dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya boleh dicek tuh di semua aset sosial media kita, baik di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, itu semuanya kita sangat mengedepankan protokol kesehatan ini. Bagaimana sih kita melakukan ini baik dengan pihak ketiga, mulai dari ground handling, penyedia catering, sampai nanti pas disembark bagaimana sih cara pengambilan bagasi dengan lebih teratur. Lebih begitu sih. Nah, itu sih kuncinya satu sih komunikasi yang nggak boleh putus ya. Kita juga kayak ini juga sih KOL juga misalnya yang udah mau terbang nih sekarang, kita justru itu media komunikasi yang bisa amplifikasinya lebih luas lagi ya. Jadi gitu sih kita berharapnya bisa semua lini itu bisa teredukasi dengan baik. Ada ini nggak Mbak, ada enforcement nggak untuk yang nakal-nakal misalnya? Kan itu pasti ada lah ya, konsumer yang nakal itu ada tindakan nggak sih? Ada policy tindakan nggak sih untuk konsumer? Kan gini, yang ditakutkan orang-orang adalah saya bisa menjaga diri, saya bisa patuh, tapi orang lain belum tentu. Nah, untuk yang nakal-nakal itu ada tindakan nggak sih, Mbak? Sampai tidak ini sih, sampai kita kan memiliki hak untuk tidak meng-onboardkan ya, jadi tidak boleh terbang. Oke. Harus betul-betul sesuai dengan peraturan yang berlaku baik di origin, di asal maupun di kota destinasinya. Jadi semua harus comply. Gitu. Oke. Mbak Hani, Pak Santoso, ini ada pertanyaan ya dari teman-teman KG Media, Sobat KG yang bergabung. Ada Pak Paul dari Medan. Monggo, mau nanya langsung nih. Silakan Pak Paul. Maaf, kebetulan tidak terlalu banyak pertanyaan ya. Jadi hanya berharap saja semoga pandemi ini segera berakhir dengan ditemukannya vaksin. Info terakhir yang saya dapat bahwa virus corona yang beredar di Indonesia itu tidak terlalu ganas dan vaksin yang apa saja bisa menghancurkannya katanya. Jadi mudah-mudahan aja cepatnya bisa diluncurkan. Hanya itu harapan saja. Terima kasih. Oh, siap. Terima kasih Pak Paul. Kemudian ada dari Welly Yandoko. Welly Yandoko. Ingin bertanya ke siapa? Monggo. Halo, Mas Welly. Halo. Halo. Ya. Monggo. Halo, bisa dengar suara saya, Bu Vivi? Bisa, Pak Fendi. Ya. Saya ingin tanyakan ke Mas Gemi. Kira-kira perubahan perilaku konsumen yang menarik apa yang terjadi di Kompas Gramedia Kompas Gramedia. Ya. Kemudian strategi inisiatif apa yang dilakukan untuk menghadapi ini? Ya. Oke, thank you Mas. Terima kasih Mas. Kalau di industri media sendiri perubahannya itu cukup signifikan ya, cukup signifikan dalam artian
dari mulai behavior membaca, kayak tadi sih yang saya sempat perlihatkan juga, konten-konten apa namanya, konten-konten domestik itu naik, konten-konten edukasi itu naik, pelajaran sekolah itu naik, apa namanya, lalu konten hiburan itu naik. Nah, cuman yang kita melihatnya gini, kita tidak bisa menjadikan perubahan ini jadi benchmark untuk jangka panjang, karena ini kan perubahan harapannya kan ini kejadian sementara gitu. Yang kita coba lakukan di media adalah melihat perubahan apa yang berdampak positif, seperti misalnya konsumsi entertainment naik. Kalau di kami kan karena bisnis modelnya adalah iklan, kita lihat juga revenue dari entertainment itu bagus apa tidak. Kalau bagus, yang kita pikirkan adalah bagaimana kenaikan ini bisa sustain, bukan kenaikan sementara. Jadi sustainability dari perubahan ini kalau positif itu yang kami usahakan untuk ditahan gitu. Tapi sejak awal kita kan kenaikan media terutama di online itu di kami bisa 2 kali lipat gitu ya kenaikannya. Tapi itu semua kita berita tentang COVID. Dan dari awal kita percaya bahwa ini hanya sementara dan tidak bisa dijadikan benchmark. Dan itu terbukti di akhir Mei, itu berita tentang COVID itu sudah turun. Orang sudah fatigue lah, istilahnya news fatigue. Udah capek gitu dengar berita COVID, gitu lagi. Naik, paling beritanya, yang positif naik, gitu. Terus yang sembuh berapa orang gitu. Nah, itu turun, lalu kita melihat juga berita-berita regional yang naik. Berita-berita regional yang naik. Itu, dan kenaikannya signifikan. Itu menentukan arah investasi kita juga sih, Mas. Jadi, sekali lagi yang kita lihat adalah apa saja yang naik secara keterbacaan, dan kita cek monetisasinya bagus atau tidak itu. Karena kalau di dunia media itu monetisasi segmen atau kategori itu menentukan monetisasinya itu sehat tidak ya. Jadi segmen berita itu istilahnya revenue per page view-nya berapa gitu ya. Lalu segmen entertainment apakah sehat atau tidak, apakah demand-nya banyak atau tidak, marketnya besar atau tidak. Itu yang kita lihat. Jadi ketika suatu segmen naik secara keterbacaan, kita lihat market advertising-nya bagus atau tidak. Kalau bagus itu kita usahakan agar pertumbuhannya itu sustain. Yang sekarang kita lihat yang luar biasa naik adalah konten regional, Mas. Konten-konten regional itu artinya konten-konten yang berasal dari di luar Jabodetabek. Itu jadi menarik karena mungkin berita di Jakarta itu selalu tentang COVID, selalu tentang politik, selalu tentang hal-hal yang bikin orang stres. Karena tadi kan mental health kita lagi di challenge nih sekarang. Nah, orang-orang sekarang ngelihat berita regional tuh banyak entertainment ya. Terus banyak hal-hal unik kan, kalau dari daerah banyak hal-hal unik gitu ya. Terus destinasi wisata gitu ya. Ada tokoh yang unik, ada pahlawan lokal gitu. Itu mungkin bikin orang jadi lebih optimis gitu ya ngelihat kehidupan. Makanya berita-berita regional ini jadi naiknya luar biasa sekarang. Itu menentukan arah investasi kita juga nantinya. Jadi kalau dari media itu yang kita lihat bahwa tidak semua pertumbuhan audiens saat ini itu bisa sustain karena ini adalah kejadian luar biasa. Tapi kita lihat juga kalau ada pertumbuhan sustain, artinya ada investasi di sana, ada pengembangan, ada inovasi di sana, ada eksperimentasi di sana, bagaimana agar pertumbuhannya itu bisa sustain, gitu sih Mas. Baik, Mas Gemi, terima kasih. Mas Welly, terima kasih. Ini ada yang bertanya lagi ke Pak Santoso ya, Mas Fendi Wijaya, silakan. Halo. Ya, silakan Mas Fendi. Di-unmute dulu. Halo? Masih mute itu. Halo? Ya, silakan. Untuk Pak Santoso, apakah kita buka rekening tabungan di BCA salah satu syaratnya pakai NPWP?
Monggo, monggo Pak Santoso. Ya, jadi begini Bapak, pembukaan rekening yang sangat ini tergantung jenis rekeningnya ya. Kalau rekening ada rekening individu dan ada rekening bisnis ya. Kalau rekening bisnis kita mandatori NPWP ya. Tapi kalau rekening individu kita menyarankan untuk nasabah punya NPWP. Karena apa? Karena kami melihat bahwa memang NPWP itu digunakan untuk hubungan nanti perpajakan, ya, dari kewajiban pajak Bapak terhadap pemerintah. Dalam hal ini, kalau individu tidak semua pada saat ini memiliki NPWP. Nah, kita berharap sekali Bapak nanti menandatangani satu surat. Jika Bapak sudah memiliki NPWP pribadi, mohon agar menyampaikannya ke bank. Ya. Namun kalau bisnis, kami melihat bahwa memang persyaratan untuk mengoperasikan rekening bisnis itu tuh pasti harus ada NPWP. Karena nanti pelaporan Bapak mengenai pajak, PPN, PPh itu harus menggunakan NPWP. Jadi ini adalah satu yang kita persyaratkan karena kita juga akan tunduk kepada aturan-aturan yang digariskan oleh regulator. Dalam hal ini adalah ada OJK dan juga ada Bank Indonesia gitu. Jadi itu kira-kira semoga menjawab. Ya. Siap, terima kasih Pak Santoso, terima kasih Mas Fendi. Kita ke Mbak Ina Silas, mau bertanya ke Mbak Hani. Monggo Mbak Ina. Halo, Mbak Ina. Ya, sudah ya. Baik, selamat siang para narasumber. Di sini saya sebetulnya ingin mempertanyakan mengenai tourism, itulah ya, karena tadi dari paparannya Mas Ngemi kan juga di sini yang paling terdampak, gitulah ya. Kalau mungkin dari sisi penerbangan, orang-orang mungkin aja selama masa pandemi atau masa new normal akan tetap terbang, tetapi dalam hal tourism atau perhotelan gitulah ya khususnya itu menjadi akan tidak mudah ya karena sebagai sebuah industri yang tersier itu bukan lagi menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Nah, bila mau bergantung kepada, selama ini kan banyak hotel bergantung kepada MICE atau Wisman atau wisatawan bisnis gitulah yang mereka traveling, menginap semalam, overnight stay, lalu terbang lagi gitu. Ini nggak bisa lagi diharapin gitulah ya rasanya di hotel-hotel. Nah, apakah mungkin ada dari narasumber yang bisa, apa sih kiat-kiat yang tepat gitulah ya untuk industri perhotelan ini agar bisa tetap survive gitulah ya, karena saya tahu BCA juga dari grupnya ada juga menjalankan hotel, Kompas juga ada gitulah ya. Bila mungkin ada kiat-kiat, karena menurut saya protokol kesehatan yang dilakukan di hotel belum tentu juga akan menjadi efektif untuk bisa mengembalikan customer perhotelan. Itu aja, terima kasih. Siap Ibu Ina, terima kasih banyak. Mbak Ani, monggo ditanggapin. Karena paling dekat nih, industri penerbangan sama hotel. Kalau hotel sih kebetulan kita nggak punya ini ya, nggak ada hotel ya sekelilingnya. Cuma kalau secara grupnya ada. Kalau dari sisi penerbangan sendiri sih, mungkin tadi yang seperti saya sampaikan sih untuk terus berinovasi ya. Jadi meskipun dari dalam masa seperti ini kita tuh nggak idle. Jadi kayak dari pengembangan-pengembangan yang kita lakukan untuk penyempurnaan aplikasi yang sedang kita lakukan, dan bahkan pada kemarin during pandemi kemarin itu malah kita meluncurkan versi terbaru dari aplikasi kita, justru itu untuk kemudahan-kemudahan bagi pelanggan kita. Bahkan nanti ini dalam akhir bulan ini kita juga menghadirkan ada GoPlay dalam aplikasi kita. Jadi kalau misalnya sekarang itu ada beberapa touch point yang hilang, kayak kita kan sekarang ini meniadakan linkers dalam bentuk hard, nggak ada majalah dalam bentuk hard copy. Jadi kita memikirkan nih bagaimana sih caranya untuk mengganti
hiburan ini dalam bentuk digital dengan BYOD, Bring Your Own Device. Salah satunya dengan menghadirkan entertainment yang kita embed di dalam aplikasi kita. Jadi mungkin lebih ke situ ya, inovasi-inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk tetap survive. Terus salah satunya lagi juga kayak di penjualan misalnya ada e-katalog. Jadi selama ini mungkin bisa hanya membeli pada saat on board, sekarang juga bisa dibeli on ground gitu. Dan itu juga baik e-linkers digital maupun e-katalog itu sekarang tersedia ada di aplikasi Butterfly Citylink. Begitu Mbak Vivi. Ya, Pak Santoso, monggo ada insight yang bisa dibagikan? Ya, terima kasih Bu Ina. Memang kami merasakan bahwa hotel khususnya yang tourism itu memang mendapatkan dampak yang cukup signifikan, ya. Tapi sebetulnya yang saya pikir kita harus lakukan adalah tadi jangka pendek adalah bagaimana kita menata kembali tentang spending kita, ya. Jadi tadi ada mungkin saja dalam kondisi saat ini appetite daripada individu untuk melakukan menginap di hotel karena tourism itu masih menjaga jarak gitu ya. Sampai nanti kita yakin dengan dibukanya perekonomian khususnya baru domestic side, kita harapkan maksudnya mulai airline mulai boleh dibuka walaupun dengan penjagaan ya. Saya pikir ini akan ada sedikit tambahan, ya akan ada kenaikan, namun ini lebih target marketnya domestik, ya. Tinggal ekspektasi kita adalah bagaimana cost kita sepadan dengan berapa besar volume yang akan ada. Ya, tapi ada satu pandangan dan pendapat dari saya adalah ada baiknya ya, tetap hotel memiliki engagement dengan konsumen. Dulu saya yakin hotel memiliki database kapan seseorang menginap, ya di situ tetap ada engagement. Karena kita sadari tetap yang namanya kebutuhan untuk leisure, kebutuhan tourism itu pasti ada, ya. Saya yakin akan beda orang pergi ke katakanlah ke Bali hanya menonton YouTube gitu ya, sama orang itu hadir sendiri itu pasti beda, totally beda. Jadi ini masalah waktu saja, tinggal bagaimana cara dikelola, ya, kelola sesuai dengan pertumbuhan dan sekarang potensinya apa, ya domestik atau mungkin di dalam, ya silakan kelola itu dulu, ya. Baru setelah itu nanti akan tetap ditingkatkan. Jadi engagement long term tetap jaga, ya. Itu kira-kira pendapat dari saya. Terima kasih Pak Santoso. Terima kasih Mbak Ina Silas. Kita ke penanya berikutnya, Mas Devi Emsa. Monggo. Halo, selamat siang Pak Santoso. Saya Devi Pak dari kompas.com. Kita tahu kalau bisnis itu kita projection itu selalu setahun gitu ya, paling sedikit lah. Terus kita mencoba dengan keadaan ini, kayaknya udah nggak bisa nih gitu. Projection bisnis kemudian kita rubah 3 bulan. Lalu ternyata kok 3 bulan kelamaan ya gitu. Karena setiap minggu kan harus berubah terus keadaan. Sehingga kemudian kami reduce lagi perubahan itu menjadi 1 bulan gitu. Nah, kita pengen tahu apa yang dilakukan BCA melihat keadaan sekarang. Projection bisnis itu, karena kan projection bisnis kita tahu ya, ada CGOS, OPEX, sehingga mempengaruhi profit dan lain-lain. Nah, perubahan di BCA itu berapa lama Pak rentang waktunya untuk melihat projection bisnis ke depan untuk, seperti Bapak tadi bilang, bahwa kita harus melihat keluar, kita juga jangan lupa melihat ke dalam gitu. Berapa lama perubahan itu harus dimodifikasi setiap saat gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Silakan Pak Santoso. Ya, terima kasih Pak Devi. Jadi memang
Pertama-tama memang kita itu selalu sebagai perusahaan harus memasukkan rencana kerja kita ya di bulan November itu kepada regulator. Ada 2 yang kita submit. Rencana kerja dan projection financial untuk 1 tahun berjalan ya. Katakanlah November tahun lalu kita masukkan untuk tahun ini gitu ya. Itu satu, baik projection finansial maupun juga rencana kerja. Namun demikian, kita juga memasukkan rencana kerja 3 tahun. Ya. Rencana kerja 3 tahun itu menyangkut juga rencana kerja dan finansial. Itu memang pattern yang harus kita lakukan sebagai bank, ya. Nah, menyikapi situasi ini, ya, memang kami selalu mengevaluasi baik kinerja finansial dan program kerja itu monthly, ya. Biasanya di monthly ada, kita juga ada lagi kita make share 3 bulanan, make share lagi di 6 bulanan, gitu ya. Tapi yang sering 1 bulanan sama 3 bulanan, supaya kita mengadjust kembali terhadap rencana kerja, ya. Memang di dalam kira-kira bulan awal Maret, ya kita mulai merasakan dampak daripada COVID ini, sehingga kita mencoba mengevaluasi apa saja voice of customer yang mulai muncul. Pembatasan-pembatasan ini di satu sisi mengamankan daripada nasabah dan warga, tetapi di sisi lain akan berdampak kepada sektor usaha dan sektor bisnis, maupun juga setiap individu yang ada. Disinilah mulailah kita itu melakukan satu skenario. Ya. Skenario pertama adalah apa saja bisnis yang berdampak terhadap COVID ini. Ya. Itu kita evaluasi, ya, apa dampaknya di lending, apa dampaknya di funding, apa dampaknya di fee-based, apa dampaknya di engagement, apa dampak segala macam kita potret. Ya. Dari itu semua tadi kita menetapkan adalah kira-kira kalau kondisi karena dampak ini masih belum ada, karena gini, kejadian COVID ini saya pikir selama hidup saya baru sekali terjadi pandemi ini. Jadi tidak ada mana mengelola ini, ya. Nah, inilah yang kita harus melihat. Kita harus mulai merencanakan, namun jangka pendek kita adalah mana kemungkinan bisnis yang tidak terkena dampak signifikan. Ya, contohnya kalau ditanyakan bank, ya funding side ada dampaknya enggak? Ya, dampak fee-based income side ada dampak enggak? Kredit ada dampak enggak? Jadi gitu ya. Kreditnya dari kredit untuk bisnis sama kredit untuk per individu. Maksudnya lebih untuk konsumtif. Itu semua dipotret, Pak. Nah, dari situ memang harus kita lihat, kita harus memiliki satu skenario. Skenario kalau sampai worst case, ya, jadi ada worst case skenario seperti apa, yang lebih middle seperti apa, dan yang lebih projection mungkin masih tidak terlalu banyak dampak akan seperti apa. Jadi skenario ini dibikin sampai akhir tahun, dan setelah itu baru kita monitor 2 mingguan. Dirubah. Jadi kami itu board, BOD dan BOC, terutama BOD melakukan review 2 mingguan. 2 mingguan ya? 2 mingguan, jadi terhadap pencapaian finansial dan pencapaian program kerja. Itu satu. Tadi, konsepnya yang jangka pendek adalah bagaimana tetap engagement bisnis-bisnis yang masih relevan dan memberikan hasil, itu yang diprotek. Ya. Lalu ada yang bermasalah harus segera diberesin, di-handle dengan baik.
ini bukan waktunya yang tepat untuk kita tuh melakukan investasi long term. Kecuali sangat-sangat strategik, karena ini menyangkut tentang ini ya, baru ke kami rilis. Jadi kita memilih-milih mana yang bisa bisa kita eksekusi, mana yang tidak. Jadi kita di dalam ada yang namanya anggaran standstill. Tadi ada 3 proyeksi. Nah, kita memiliki anggaran proyeksi sampai itu. Dan 2 minggu kita akan evaluasi. Jadi itu kira-kira ya gambaran. Terima kasih Pak. Ini Mas Devi, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan lagi ya, karena waktu kita sudah mepet. Ada dari Anes Wahyu Novianto. Pak Santoso, tadi kan disebutkan kalau transaksi digital mengalami peningkatan signifikan. Lalu dibahas juga peran anak muda mengajari orang tuanya untuk bertransaksi digital. Nah, pertanyaannya, sudah ada data nggak sih Pak, berapa peningkatan pemakaian transaksi digital khusus nasabah senior atau yang tadi Bapak bilang kolonial? Jadi para pelaku bisnis jadi tahu nih, benar nggak sih orang-orang tua sekarang sudah pakai digital payment? Silakan Pak Santoso. Datanya kebetulan saya tidak membawa, tetapi figurnya kami ada, nanti kami akan ini kan. Tapi sekedar catatan, kan dari transaksi yang ada, channelnya itu yang senior itu ada yang menggunakan mobile banking, internet banking, ada yang pergi ke ATM, ada yang transaksi di edisi tahu ya, POS yang ada di merchant, ada lagi yang ada di cabang. Nah, kita lihat periodik, kita anggap Januari, Februari itu belum terlalu berimpact. Tapi kalau di bulan Maret, itu tuh mulai ada impact-nya. Walaupun turunnya sedikit. April terjadi penurunan, tapi tergantung penurunan mana. Contohnya penurunan di merchant, di toko-toko, itu memang mengalami penurunan. Ya. Tapi kalau penurunan di beberapa online, di platform-platform itu ada yang justru naik. Gitu. Tapi ada juga yang turun. Jadi tergantung per proses yang dijual seperti apa. Jadi disinilah data-datanya ada Pak, tapi mungkin nanti bisa ini kan via humas kami dan juga komunikasi ke ya. Tapi trennya naik gitulah ya Pak Santoso ya. Oke. Trennya naik. Pertanyaan dari Rido Raudatama. Adakah rencana kolaborasi bisnis antara Kompas Gramedia, Citylink, dan BCA? Ini siapa yang jawab nih? Mas Gemi, Mbak Hani, Pak Santoso. Jadi gini, kalau soal kolaborasi, yang penting itu spirit. Bagi kami BCA, jadi satu hal yang kami pelajari adalah kalau zaman dulu cenderung perusahaan dibangun supply chain-nya sampai A to Z digunakan oleh satu perusahaan. Dibangun oleh satu perusahaan. Perusahaan yang sekarang adalah perusahaan yang tidak bisa menggunakan mindset seperti ini. Perusahaan yang sekarang adalah perusahaan yang fokus, tetapi yang penting adalah kolaborasi. Jadi pada dasarnya itu terbuka, lebar. Nah, bagi bank seperti BCA adalah bagaimana kami berkolaborasi dengan semua partner, semua konsumen, karena pada dasarnya kita menjalankan fungsi sebagai as a bank. Tidak bisa memberikan total solusi. Kira-kira itu. Sip. Bani, monggo. Setuju, kita terbuka ya untuk kolaborasi dan partnership, apalagi di era sekarang ini kan semua serba collab ya. Jadi semua harus berkolaborasi. Kalau ada dari BCA-nya, udah ada infrastruktur dari BCA, terus disupport juga dari media, kayaknya itu akan jadi perfect collaboration ya. Jadi mungkin ditunggu aja ya, nanti ada tim partner. Mas Gemi, monggo, ayo, ditagi tuh. Kalau dari kami ya, kami melihat banyak partner yang suffer, banyak industri yang suffer. Kami melihat yang penting kita bangkit bareng-bareng dulu sih. Kalau untuk kolaborasi itu pasti terbuka. Karena kalau buat kami kan kasarnya gini, Pak dan Mbak, industri itu yang ngegajiin karyawan kami lah. Kalau kami kan kasarnya begitu. Industri itu yang jadi sumber penghasilannya kami karena kami hidup dari iklan. Jadi yang penting untuk kami gimana caranya ngebantu industri ini agar bangkit lagi,
kita coba, karena di kita kita membangun tim solusi sudah hampir 4 tahun, jadi infrastrukturnya udah lumayan lengkap. Jadi yang kita yang kita tawarkan juga solusi yang bisa kita bantu lah gitu lah istilahnya, agar industrinya naik lagi, Mbak. Karena kalau ekosistemnya nggak naik kan kita juga akan tetap suffer juga kayak sekarang. Nah, ini pertanyaan terakhir ya untuk Pak Santoso, Mbak Ani, dan Mas Edi sebelum kita tutup. Apa nih pesan dari Pak Santoso bagi teman-teman di luar sana yang sedang bergumul dengan bisnisnya di masa pandemi ini? Mbak Ani siapin pantun ya. Oh, Jolali. Pak Santoso. Ya, jadi pertama-tama bahwa tidak ada satupun ekspektasi dan keinginan kita sebagai manusia untuk menerima musibah ini. Ya. Pandemi ini menjadi satu cobaan buat kita, ya, menjadikan kita itu mengevaluasi kembali, ya, mengevaluasi kembali posisi kita masing-masing. Ada yang baik secara pribadi maupun terhadap perusahaan. Disinilah sebetulnya kuncinya adalah harus bangkit dulu. Spirit untuk bangkit kembali dan bahwa kita mampu menghadapi itu. Saya sangat-sangat mengerti sekali spirit dari pemerintah. Ya, tadi dikatakan karena kita belum punya vaksin, kita belum punya obat. Harus bisa mengatasi dan kita kolaborasi supaya kita tetap menjadi pemenang. Gitu. Yang penting adalah tetap semangat, ya, dan kita pasti. Indonesia pasti bisa, ya Pak Santoso. Monggo Mbak Hani nih, ditunggu nih. Mas Santoso, kuncinya jangan pernah menyerah dan terus berinovasi, karena tantangan itu selalu ada, hanya bentuknya saja yang berbeda, dan setiap eranya beda, dan kebetulan sekarang tantangannya ini lagi pandemi COVID-19, jadi buat teman-teman yang masih berpikir kira-kira mau ngapain, intinya sih jangan nyerah, terus berinovasi, pasti nanti akan ada jalan keluar, seperti itu. Terus jangan lupa pantun nih saya mau kasih. Silakan. Boleh. Nanti kalau sempat terbang lagi naik Citylink. Yeay. Silakan Mas Demi pesan-pesan untuk kalau saya sama kayak Pak Santoso, sama kayak Mbak Hani, jangan berhenti karena kuncinya kita tetap harus bergerak, dan harapannya kalau berkolaborasi bergeraknya bisa ke atas gitu ya, bareng-bareng tumbuh, dan jangan menunggu karena kalau menunggu vaksin, kalau menunggu semua berhenti, kita tidak akan bergerak juga gitu. Jadi tetap mencoba hal baru, bereksperimen. Ini waktunya eksperimen yang tepat sebenarnya, bereksperimen dengan hal kecil, mencoba bisnis model baru, mencoba hal-hal baru, keluar dari zona nyamannya, itu yang ini waktu yang tepat untuk melakukan itu sih. Terima kasih. Terima kasih banyak saya ucapkan Pak Santoso Lim, terima kasih Mbak Hani, terima kasih untuk waktunya pagi ini. Terima kasih. Untuk semua Sobat KG yang ikut dalam sesi pagi ini. Tentu saja seperti yang tadi seluruh panelis dan pembicara sampaikan, kita harus tetap optimis, jangan menyerah. Inilah saatnya kita menggunakan seluruh potensi, talenta, pemikiran yang Tuhan berikan untuk mencari jalan keluar dari masa-masa sulit ini. Nah, tentu saja nanti kita bisa bergabung lagi untuk sesi-sesi webinar berikutnya. Saya kembalikan ke MC dulu, monggo. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Terima kasih juga nih kepada Pak Santoso, Mbak Hani, dan juga Mas Gemi yang hari ini udah sharing sama kita seputar gimana nih bisnis kita bisa bertahan di masa pandemi.
Ya, semoga menjadi insight buat teman-teman semua dan semoga tetap semangat untuk terus bergerak meskipun dalam keadaan sulit ya, teman-teman. Nah, sebelum selesai di sesinya, buat Sobat KG, boleh kita minta tolong ya untuk isi evaluasi terlebih dahulu tentang pelaksanaan webinar kita hari ini. Boleh dengan cara melakukan scan di QR Code tertera pada layar, atau dengan melakukan akses di link, yaitu bit.ly/survey-business-forum. Nah, teman-teman, ini evaluasinya akan sangat berguna banget nih buat Kognisi, buat juga BCA dan Citylink, juga KG Media, tentang penyelenggaraan webinar hari ini, dan supaya kita bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa juga buat karyawan Kompas Gramedia untuk selalu akses Kognisi di learning.kompasgramedia.com supaya tidak ketinggalan nih materi-materi pembelajaran asik selama di rumah aja. Dan buat teman-teman Sobat KG yang lainnya, boleh buat teman-teman umum dan sahabat mahasiswa UMN, ini boleh akses kita di Instagram @kognisikg, karena kita masih akan ada banyak webinar menarik ke depannya dan gratis pastinya. Oke. Teman-teman, kita mungkin mau sudahi aja ya sesi hari ini. Kita dadah-dadah dulu mungkin ke teman-teman. Dadah Sobat KG, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mungkin terakhir Pak Santoso, Mbak Hani, Mas Gemi, Mbak Vivi mau goodbye dulu. Monggo, Ya. Santoso. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Hani, terima kasih Pak Santoso, Mbak Vivi, terima kasih. Terima kasih ya Pak Kimi. Ya, selamat sampai ketemu lagi mudah-mudahan. Sehat selalu Ya, Pak, terima kasih Ibu. Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Terima kasih Bu Hani, Pak Santoso, Mas Gemi, Mbak Vivi, thank you semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, juga terima kasih Sobat KG. Oke, kalau begitu sampai jumpa di webinar Kognisi berikutnya. Selamat siang.